Saudara Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri membahas penanganan bencana di Sumatera dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan secepat-cepatnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah beberapa kali menemui korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Prabowo mengingatkan agar ketersediaan air bersih, BBM hingga daerah yang masih terisolasi harus diperhatikan. Prabowo mengatakan sudah menyiapkan anggaran APBN untuk penanganan bencana. Menurutnya anggaran ini hasil dari penghematan pemerintah. Yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan, kemudian semua gubernur yang berdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar, semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Masing-masing penerima manfaat. Kemudian di tahun 2025 realisasinya sebagai berikut Pak Presiden. Untuk bansos reguler, alhamdulillah semuanya sudah di atas 90% kecuali sembako atau bansos sembako di triwulan 4 yang baru mencapai 40% karena anggarannya masih dalam proses pengajuan anggaran tambahan. Sementara kebijakan Bapak Presiden yang memberikan bantuan langsung tunai sementara di 3 bulan terakhir di tahun 2025, sekarang sudah mencapai penyalurannya kepada 29 juta lebih keluarga penerima manfaat. Nilainya sudah 27 triliun lebih. Perlu kami tambahkan, selama ini bansos reguler, baik itu PKH dan sembako, diterima oleh kurang lebih 18 juta KPM. Dengan ada tambahan BLTS ini, sekarang penerima bansos sebanyak 35 juta KPM lebih di desil 1, 2, 3, dan 4. Dalam rangka penyaluran BLTS ini, kami bekerjasama dengan BPS dan juga dengan daerah untuk terus melakukan pemutakhiran data. Mudah-mudahan pada akhir minggu depan kita sudah bisa mencapai lebih dari 31 juta KPM penerima manfaat. Kami juga akan mengusulkan adanya bansos adaptif dalam rangka pemulihan ekonomi korban bencana alam dalam bentuk BLTS kebencanaan. Ini adalah usulan kami Pak Presiden. Kemudian yang terakhir adalah dukungan Kementerian Sosial dalam menangani banjir longsor di Aceh dan Sumatera atau di Sumatera. Pertama, tentu kami memiliki buffer stok logistik di setiap provinsi, kabupaten, kota, dan beberapa titik di daerah rawan bencana di tingkat kecamatan dan kabupaten dan desa. Itulah yang kami dorong. Dan yang kedua, kami juga membuka dapur umum. Ada 39 dapur umum yang memproduksi 400.000 lebih porsi setiap harinya. Tentu ini jumlahnya dinamis, makin hari makin berkurang. Dan di lapangan kami bekerja sama dengan BNPB, dengan TNI, dan Polri dalam rangka melayani para pengungsi secara bersama-sama. Kami juga mengirimkan beras reguler seperti ke Aceh, juga ke Sumatera, sebanyak 100 ton lebih. Total bantuan Kementerian Sosial per 11 kemarin itu kita sudah mencapai 89 miliar lebih. Demikian laporan kami Pak Presiden, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Menteri Kehutanan, untuk nanti berikutnya Bapak Kepala Badan Gizi Nasional. Bapak Menteri Kehutanan dipersilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya hanya ingin menegaskan kembali
komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar, tetapi secara rendah hati dan kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, ada beberapa rekomendasi sangat penting, terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term ya. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk sama-sama dengan menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan kepada kesepakatan tata ruang tersebut. Yang kedua, atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan, Bapak setujui di Ratas kemarin, bagian dari penerimaan kawasan hutan, pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pemetaan hutan seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Yang kami tertibkan ketika itu ada sekitar 500.000, sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kami telah menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Pak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut. Namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin Pak Presiden. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya? 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Yang 22 itu termasuk 4 juta itu? Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti Sudah jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Seskap. Yang terhormat Pak Presiden, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian Kabinet Merah Putih, izin saya menyampaikan sampai hari ini sudah ada 17.555 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah melayani 50.390.880 di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan. Dengan sebaran SPPG terbanyak ada di Jawa Barat
itu mencapai Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kehutanan untuk jangan ragu menindak perusahaan yang menjadi penyebab banjir di Aceh dan Sumatera. Ia bahkan menawarkan apabila Menteri Kehutanan membutuhkan backup, ia menawarkan investigasi untuk dibantu lebih lanjut oleh anggota TNI, Polri maupun kementerian lembaga lain. sendiri meskipun tertinggi baru mencapai